Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan ini bisa bersua kembali dengan channel kesayangan kita, Kiai Afifuddin Official. Dan alhamdulillah kali ini kita akan berbincang dengan beliau setelah lama ya saya tidak bersua dengan beliau. Kiai, kita kesempatan kali ini ngobrolin tentang tema yang ya agak sederhana, tetapi mungkin ini bisa menjadi masalah di kalangan masyarakat awam, Kiai. Yaitu ketika mertua ya kemudian menikahkan anaknya, ternyata suatu ketika anaknya sendiri meninggal. Nah, kalau anaknya anak angkat kan kira-kira gimana gitu kan? Nah, kemudian istrinya anak angkat ini ternyata ingin dinikahi oleh mertuanya. Mungkin nggak ya Kiai secara syariat? Ini masalahnya dua. Yang pertama adalah anak kandung, yang kedua adalah anak angkat. Kalau orang tua mau mengawini mantan istri anaknya. Mantan istri anak kandungnya jelas tidak boleh. Tidak boleh ya. Al-Quran tegas mengatakan wahala idu abnaikumul ladzina min aslabikum. Artinya diharamkan bagi kamu istri-istri daripada anak kandung. Anak kandung. Kalau anak angkat misalnya. Saya senang pertanyaan yang kedua ini. Ya, ini bagaimana hukumnya orang tua menikahi mantan menantu lah gitu, dari anak angkat. Mantan istri anak angkat. Ya, betul. Berkaitan dengan ini mungkin penting bagi saya menyampaikan sebuah kisah yang bukan hanya penting tapi menarik. Gimana kisahnya, Kiai? Kisahnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu dulunya kan merupakan seorang budak. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan dijadikan anak, dijadikan anak angkat. Anak angkatnya Nabi. Anak angkatnya Nabi. Kemudian Zaid bin Harithah ini oleh Nabi dikawinkan dengan seorang perempuan cantik yang namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti. Tapi rupa-rupanya rumah tangganya Zaid dan Zainab ini tidak harmonis. Tidak harmonis. Tidak harmonis. Pada akhirnya Zaid ini datang kepada Nabi. Dia mengatakan bahwa ia ingin mencerai Zainab. Karena rupa-rupanya di dalam rumah tangga itu Zainab lebih dominan, ya kan? Lebih dominan. Seharusnya lebih kan dominan daripada Zaid, betul. Bagaimana tanggapan Nabi terhadap usulan atau pengaduan Zaid yang ingin sekali untuk menceraikan si Zainab? Berkaitan dengan itu ada ayat yang turun. Karena begini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat datang ke rumahnya Zaid, sempat melihat sepintas yang namanya Zainab itu. Dan dengan melihat yang sepintas itu nampaknya Nabi itu jatuh ada simpati, ada hasrat, hasrat. Itu kan manusiawi dong. Bahkan terbesit di dalam hatinya seandainya Zainab dicerai oleh Zaid, dia akan mengawinkannya, menggantikannya, akan mengawininya, maksudnya betul. Itu. Akan tetapi meskipun seperti itu, Nabi adalah manusia luar biasa, ya kan? Tetap menyampaikan apa yang seharusnya beliau sampaikan. Di dalam ayat Al-Quran itu dikisahkan begini, agar supaya tidak salah. Saya mau buka Al-Quran ya. Subhanallah. Salafal Kiai saja harus melihat langsung nih. Bunyinya begini, wa idz taqulu lillazi an'amallahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah. Ketika kamu mengatakan kepada orang yang ia mendapatkan nikmat dari Allah dan mendapatkan nikmat dari kamu, yang dimaksud nikmat dari Allah adalah Islam, yang dimaksud nikmat dari Rasulullah adalah dia dimerdekakan oleh Rasulullah.
Nabi kepadanya mengatakan, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Pertahankanlah istrimu itu dan hendaklah kamu tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyampaikan perilaku dan tingkah lakunya Zainab. Itu. Kira-kira kalau sampean itu jatuh kepada seorang perempuan yang sangat cantik dan kendalanya hanya satu, dia punya suami. Dan ternyata suaminya ingin menceraikan dan musyawarah dengan sampean. Kira-kira apa jawaban sampean? Waduh, repot nih Kiai. Justru malah ya udah ceraikan aja deh. Nanti setelah itu kita ganti dong. Iya, tapi kalau Nabi tidak. Nggak begitu. Ya, tetap menyampaikan apa yang semestinya disampaikan, yaitu amsik alaika zaujak. Pertahankanlah istrimu. Wattaqillah, dan takwalah kamu kepada Maksudnya Allah. Jangan cerai ya Kiai. Iya, jangan cerai. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi. Kamu Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu yang pasti Allah akan membuka rahasia itu. Subhanallah. Yakni bahwa kamu itu jatuh hati kepada Zainab dan punya keinginan untuk mengawininya seandainya ia dicerai oleh Zaid. Wataksanas, dan kamu takut kepada manusia, takut kepada omongan orang. Takut kalau masyarakat bilang bagaimana Muhammad kawin dengan mantan istri anak angkatnya. Tapi wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lah yang seharusnya kamu takuti, bukan omongan orang. Ayat ini memang sangat berat bagi Nabi SAW. Karena berkaitan dengan rahasia dirinya sendiri. Betul. Sehingga ada komentar dari Siti Aisyah, beliau mengatakan, laukan Nabi SAW katiman syai'an minal wahyi lakatama hadhil ayah. Seandainya Kanjeng Nabi SAW itu mau berkhianat, ya kan, mau merahasiakan, tidak jujur menyampaikan ayat-ayat, mau menyembunyikan sebagian daripada wahyu, pasti dia akan menyembunyikan ayat ini. Ayat ini yang tidak disampaikan karena terkait dengan hasrat dirinya untuk menikahinya. Akan tetapi ya Nabi berpegang kepada apa yang dikatakan. Sampaikanlah apa yang benar meskipun menyangkut dirimu sendiri. Betul Kiai. Berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, ada ayat selanjutnya. Pertanyaan bagaimana hukumnya orang kawin dengan mantan istri anak angkatnya. Anak angkat Kiai. Ayat selanjutnya mengatakan falamma qadha zaidum minha wataran zawwajanakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Ketika Zaid benar-benar mencerai Zainab, ya kan? Ya, maka kami mengawinkan kamu dengan Zainab itu. Artinya Rasulullah dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa wali, karena walinya adalah Allah taala, ya. Rasulullah dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Zainab. Apa hikmah daripada perkawinan itu? Likai la yakuna 'alal mu'minina harjun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Agar supaya kaum mukminin tidak memiliki rasa canggung dan keberatan untuk mengawini mantan-mantan anak angkat mereka bila mana mereka benar-benar telah menceraikannya. Kalau menurut Kiai sendiri nih, seyogianya bagaimana? Misalnya terjadi di lingkungan kita gitu kan, sebaiknya tidak usah menikahinya, mencari yang lain, atau bagaimana? Oke, kalau pada diri Rasul itu mungkin tidak ada aib lain kan, dan itu bukan sebuah aib kan tapi bagi yang lain itu akan terus sesuatu yang bagi masyarakat aib, bagi Nabi bisa saja tidak aib. Tidak aib. Ya, betul. Karena andai kata ini tidak pernah terjadi bagi Nabi, kemudian terjadi bagi salah satu umatnya, mereka tidak punya pegangan. Betul, ya. Tidak punya sandaran. Betul. Ya. Terima kasih Kiai. Terima kasih atensinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.